Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Anissa Febrianti dan Noviana Safitri dari kelas B ingin memaparkan mengenai ekosistem terumbu karang. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Anissa Febrianti. Kepada Anissa Febrianti, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama itu karakteristik ekosistem terumbu karang. Nah, di sini ada karakteristik umumnya. Yang pertama itu sangat sensitif, sehingga hanya dapat bertahan di laut-laut yang memenuhi syarat. Nah, yang kedua, pertumbuhan terumbu karang ini sangat lambat dan juga mudah mati. Nah, sebuah sentuhan saja bisa menyebabkan kematian. Yang ketiga, terumbu karang ini rentan punah jika terjadi kenaikan suhu 1-2 derajat saja. Apakah slide sudah berganti, Novi? Belum, masih di tampilan awal. Oke. Ini sudah berganti? Sudah. Sudah gini aja. Nah, yang selanjutnya yaitu temperatur tinggi, karakteristiknya. Nah, pada temperatur tinggi ini, rata-rata suhu air terumbu karang berkisar antara 28 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius, yang merupakan kisaran optimum pertumbuhan karang batu dan perkembangan terumbu. Yang kedua, kadar garam yang tinggi. Nah, terumbu karang menyukai laut dengan kadar garam yang tinggi, berkisar antara 30% sampai 35%. Yang ketiga ada cahaya dan kedalaman. Nah, cahaya ini digunakan zooxanthella pada terumbu karang untuk berfotosintesis. Jadi cahaya ini sangat penting bagi ekosistem terumbu karang karena digunakan zooxanthella untuk berfotosintesis. Nah, umumnya terumbu karang ini berkembang pada kedalaman 25 meter dengan intensitas cahaya 15% sampai 20% dari intensitas di permukaan. Yang keempat ada kecerahan. Nah, kecerahan perairan berhubungan dengan tingkat penetrasi yang memicu produktivitas ekosistem. Yang selanjutnya, apa sudah terlihat slide selanjutnya? Sudah. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, gelombang. Nah, jika gelombang terlalu besar, maka akan merusak struktur terumbu karang. Jadi, gelombang ini juga mempengaruhi ekosistem terumbu karang ya. Yang selanjutnya itu ada arus. Nah, arus ini ada dampak baiknya dan juga ada dampak buruknya. Dampak baiknya itu apa? Nah, arus membawa nutrien dan bahan-bahan organik yang diperlukan oleh karang dan zooxanthella. Nah, dampak buruknya, arus ini menyebabkan sedimentasi di perairan terumbu karang dan menyebabkan kematian karang. Yang ketujuh ada sedimen. Sedimen merupakan faktor pembatas yang potensial terhadap persebaran ekosistem terumbu karang. Yang kedelapan ada substrat. Nah, sifat substrat yang keras, larva karang mampu mempertahankan diri dari hempasan ombak dan arus yang kuat. Kemudian yang selanjutnya akan disampaikan oleh Noviana Safitri. Kepadanya dipersilakan. Sudah terlihat belum? Baik, terima kasih kepada Anissa. Sudah. Jadi materi selanjutnya itu mengenai jenis dan tipe terumbu karang. Nah, terumbu karang nih di Indonesia sangat mudah ditemukan di pesisir pantai. Terumbu karang terbagi menjadi 4 jenis, yaitu berdasarkan tipe, bentuk, dan tempat tumbuh, letak, serta zonasi. Nah, berdasarkan tipe, ada 2, yaitu terumbu karang keras, seperti brine coral, dan elkhorn coral, merupakan karang batu kapur yang keras, yang membentuk terumbu karang. Jadi karang batu ini menjadi pembentuk utama nih ekosistem terumbu karang. Walaupun terlihat sangat kuat dan kokoh, karang sangat rapuh dan mudah hancur, dan juga sangat rentan terhadap perubahan lingkungan. Kemudian ada terumbu karang yang lunak, yaitu seperti jari laut dan cambuk laut, yaitu tidak membentuk karang. Terdapat beberapa jenis terumbu karang, yaitu terumbu karang yang tumbuh di sepanjang pantai di landas kontinen, yang biasa disebut sebagai fringing reef. Kemudian terumbu karang yang tumbuh sejajar, tapi agak lebih jauh keluar, biasanya dipisahkan oleh sebuah laguna yang biasa disebut sebagai barrier reef, dan terumbu karang yang menyerupai cincin di sekitar pulau vulkanik yang disebut coral atoll. Jadi kemudian di sini ada contoh dari terumbu karang keras yang seperti batu, dan di bawahnya juga itu keras. Kemudian yang di samping itu seperti tumbuhan itu merupakan terumbu karang yang lunak. Next. Sudah berganti? Belum. Sudah? Nah, sudah.
Selanjutnya itu berdasarkan bentuk dan tempat tumbuh. Jadi ada 4 tuh. Yang pertama terumbu. Apa yang dimaksud dengan terumbu? Yaitu endapan yang berasal dari batuan kapur. Jadi endapan tersebut itu memiliki karakteristik seperti punggung laut yang sekaligus menjadi salah satu pembentuk adanya ekosistem pesisir. Kemudian yang kedua itu ada karang. Karang merupakan biota laut yang berperan penting dalam proses pembentukan nih. Misalnya karang dengan ruas yang mirip dengan bambu. Jadi dia memiliki peranan yang penting. Kemudian ketiga, karang terumbu, yaitu merupakan karang lunak yang tidak menghasilkan kapur. Jadi untuk menemukan terumbu karang, kita bisa dengan mengunjungi pantai terdekat di daerah kita masing-masing. Kemudian yang keempat itu ada terumbu karang, yaitu ekosistem dalam laut yang berasal dari pembentukan simbiosis hewan dan tumbuhan laut. Lanjut. Kemudian di slide selanjutnya ada gambar dari macam-macam terumbu karang, yaitu tadi kan terbagi menjadi 4 daerah ya, volcanic island, ada coral atoll, dan bentuknya juga kayak cincin, dan ada yang pedalaman juga. Kemudian kita lanjut nih ke macam-macam terumbu karang, di mana ada fringing reef, terumbu karang tepi. Jadi terumbu karang yang tumbuh di suatu pulau atau di tepi sepanjang pantai yang luas, dan menghadap langsung ke laut. Nah, jenis terumbu karang ini banyak ditemui di daerah perairan Asia Tenggara. Kemudian yang kedua ada karang penghalang, di mana terumbu karang itu sebagai penghalang atau penghadang. Jadi dia ini tumbuh dan berkembang jauh dari pantai. Dan antara terumbu karang dan pantai terdekat dibatasi oleh sebuah laguna. Terumbu karang juga penghalang paling terkenal ditemukan di sebelah timur benua Australia yang dikenal dengan nama Great Barrier Reef. GBR, Great Barrier Reef, pada dasarnya merupakan rentetan banyak terumbu karang dan memiliki ukuran total panjang mencapai sekitar 2.000 km. Ketiga, atol. Nah, apa yang dimaksud atol? Jadi terumbu karang yang berbentuk cincin atau bekas. Jadi dia bentuknya itu bulat, kayak cincin gitu. Nah, ini serupa nih dengan berbentuk atol. Pada dasarnya berasal dari ketiga rentetan. Peristiwa terbentuknya jenis terumbu karang tersebut yaitu asal mulanya dari tipe fringing reef, kemudian berubah menjadi barrier reef, dan terakhir baru atol. Jadi dia melewati 3 peristiwa ya teman-teman. Gitu. Boleh lanjut? Selanjutnya ini contoh nih dari macam-macam terumbu karang tadi. Ada yang volcanic island, fringing reef, barrier reef, atol. Jadi atol ini nanti menghasilkan lagoon. Jadi dia dari kecil dulu, kemudian dia berubah kan fringing reef-nya ini. Terus semakin besar areanya, kemudian lagoon ini semakin besar lagi gitu. Dan di samping ini ada contoh-contohnya dari volcanic island, fringing reef, barrier reef, dan atol. Yuk lanjut. Nah, sekarang berdasarkan letak ada 4 juga. Jadi ada karang tepi, cincin, datar, penghalang. Jadi terumbu karang tepi dapat ditemukan dengan mudah di lautan Indonesia. Jenis ini juga cukup rentan nih untuk digunakan oleh tangan manusia, seperti pembuangan limbah dan sampah plastik. Kemudian datar. Terumbu karang datar memiliki bentuk seperti pulau-pulau dan tumbuh dari dasar ke permukaan laut. Jadi kita bisa menemukan jenis terumbu karang ini ada di Kepulauan Ujung Batu Aceh dan Kepulauan Seribu. Kemudian ada cincin yang sudah saya sebutkan tadi, itu bentuknya bulat dan kita bisa temui di Samudra Atlantik. Kemudian penghalang, yaitu tidak jauh dengan karang tepi, jadi dia terletak sangat jauh dari pesisir pantai. Biasanya kedalaman hingga 75 meter. Berikut nih, contoh dari penjelasan yang slide sebelumnya. Jadi karang tepi bisa dilihat gambarnya seperti itu. Penghalang juga dia lebih dalam. Kemudian cincin bentuknya bulat dan datar. Kemudian berdasarkan zonasi ada 2 Windward Reef, terumbu karang yang menghadap langit, dan 2 Leeward Reef, terumbu karang yang membelakangi langit. Windward Reef merupakan lereng terumbu yang terletak mengarah langsung ke lautan lepas. Jadi dia arahnya tuh ke lautan lepas gitu lerengnya. Nah, jenis terumbu karang ini dapat ditemukan di kedalaman laut hingga 50 meter atau biasa disebut juga sebagai pematang alga. Kemudian Leeward Reef itu tidak seperti jenis terumbu karang lainnya. Dia memiliki hamparan yang cukup sempit
dan bersifat keras. Jadi jenis terumbu karang yang satu ini tuh bisa tumbuh atau hidup di kedalaman laut hingga 50 meter. Sayangnya kondisi terumbu karang ini juga tidak mendukung pertumbuhan karang. Hal itu disebabkan oleh pembentukan sedimentasi atau pengendapan. Oke, baik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Febrianti. Kepada Anissa Febrianti dipersilakan. Apakah slide sudah berganti, Nafi? Belum, Nis. Belum ya. Ya, coba tunggu dulu. Sudah? Belum? Ini aja ya. Nah, sudah. Yuk. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai interaksi biota ekosistem terumbu karang. Nah, secara umum, interaksi yang terjadi di ekosistem terumbu karang itu ada dua. Yang pertama, interaksi yang bersifat sederhana, dan yang kedua, interaksi yang bersifat kompleks. Nah, interaksi yang bersifat sederhana hanya melibatkan dua jenis biota, nah dari spesies yang sama maupun yang berbeda. Nah, kalau yang dimaksud interaksi yang bersifat kompleks itu melibatkan biota dari berbagai spesies dan tingkatan trofik. Nah, di sini interaksi yang bersifat sederhana itu dibagi ada beberapa, yaitu persaingan, pemangsaan, grazing, komensalisme, dan mutualisme. Kemudian untuk interaksi yang bersifat kompleks ini biasanya dalam sistem jejaring makanan atau jaring-jaring makanan di ekosistem terumbu karang merupakan interaksi yang kompleks. Sudah berganti ya slide-nya? Sudah. Baik. Nah, di sini ada interaksi yang bersifat sederhana. Yang pertama itu persaingan. Nah, di sini ada contoh ikan apa ya? Anemon dengan terumbu karang. Karang lunak versus karang keras memperoleh ruang. Maksudnya, mohon maaf. Nah, di sini terlihat ada, apakah kursornya terlihat? Terlihat. Baik, di sini terlihat ada karang keras dan juga karang lunak. Di sini dia berebut untuk memperoleh ruang atau tempat. Nah, selanjutnya di sini ada pemangsaan. Pemangsaan atau predasi pada karang oleh predatornya yang dilakukan oleh fauna seperti Acanthaster clancy. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian ada grazing. Grazing itu bisa disebut juga pengendalian seperti itu ya. Pengendalian atau pengaturan invasi ruang alga melalui konsumsi ikan herbivore. Contohnya Acanthuridae dan Scaridae. Berikut contohnya ikan seperti ini. Di sini ikan ini mengendalikan invasi ruangnya ya. Kemudian untuk komensalisme, yaitu salah satu yang dimaksud komensalisme itu salah satu organisme mendapatkan keuntungan dan organisme yang satu itu tidak mendapatkan apa-apa. Nah, seperti yang terjadi pada ekosistem terumbu karang dengan ikan pembersih. Di sini terlihat ada ikan kerapu ya teman-teman di sekitar terumbu karang. Kemudian mutualisme. Nah, yang dimaksud simbiosis mutualisme itu pada ekosistem terumbu karang merupakan hubungan yang erat antara anemon dengan ikan giru. Nah, seperti ini terlihat ada terumbu karang dan juga ikan badut, ikan giru. Nah, di sini ada interaksi yang bersifat kompleks. Di sini bisa dilihat jaring-jaring makanannya ya. Nah, di sini ada konsumen dan juga produsen. Nah, produsennya itu yaitu karang batu atau zooxanthella, alga makro, alga koralin, dan juga bakteri fotosintetik. Kemudian untuk konsumennya ada karang batu atau polip, ikan, Echinodermata, Annelida, Polychaeta, krustase, Holothuridae, dan juga moluska serta lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Noviana. Baik, terima kasih kepada Anissa Febrianti. Jadi, materi selanjutnya mengenai adaptasi biota ekosistem terumbu karang. Jadi, adaptasi yaitu menyesuaikan diri ya.
biota, yaitu makhluk hidup yang ada di ekosistem terumbu karang. Kemudian ada 3 bagiannya. Yang pertama adaptasi morfologi, yaitu di mana biota laut itu hidup di wilayah terumbu karang. Kebanyakan memiliki ukuran yang kecil agar dapat dengan mudah melakukan mobilisasi atau perpindahan dan perlindungan diri dari hempasan ombak, serangan predator, dan seretan arus. Jadi kalau dia bentuknya kecil itu lincah, bisa dibilang gesit gitu. Ini contohnya dari biota laut yang ada di terumbu karang. Kemudian kedua, adaptasi fisiologi, yaitu adanya pengaruh kadar garam terhadap ekosistem terumbu karang dan organisme. Lalu arus dan gelombang yang dapat menetralisir kandungan yang berlebihan pada terumbu karang, intensitas cahaya yang dapat membantu penjernihan terumbu karang. Sehingga adanya interaksi antara organisme dan terumbu karang. Hewan yang hidup di daerah terumbu karang memiliki tubuh yang lunak, yaitu fungsinya untuk menyesuaikan diri dengan kadar salinitas air laut sehingga dapat terjadi difusi dan osmosis. Ini contohnya ada Harlequin shrimp, dia bentuknya itu lunak tubuhnya. Jadi rata-rata biota laut itu yang ada di ekosistem terumbu karang itu lunak, tidak keras. Lanjut. Sudah? Belum. Sudah? Nah, ya sudah. Kemudian yang ketiga ada adaptasi anatomi. Oke, ternyata adaptasi dari biota ekosistem terumbu karang itu ada 4 ya. Tadi adaptasi morfologi, fisiologi, anatomi, dan tingkah laku. Jadi yang anatomi ini yaitu hewan karang biasanya itu hidup dengan cara membentuk koloni, tetapi juga ada yang soliter sih gitu. Jadi suatu koloni ini dapat mencapai ribuan individu yang berupa polip hewan karang atau polip mirip dengan ubur-ubur hewan karang yang diibaratkan ubur-ubur terbalik dengan banyak tentakel yang menghadap ke atas dan menempel pada substrat berupa kalsium karbonat yaitu CaCO3. Mulut hewan karang yang sekaligus berfungsi sebagai anus, jadi dia sekaligus anus gitu. Kemudian terletak di bagian atas dengan adanya tentakel pada sekeliling mulut yang berfungsi untuk menangkap mangsa makanan yang masuk dan akan tercerna oleh usus dan sisa makanan yang dikeluarkan melalui mulut. Kemudian adaptasi tingkah laku nih. Kemudian ada simbiosis, adaptasi dari berbagai spesies yang hidup di sekitar terumbu karang secara berdampingan dan saling memberi manfaat satu sama lain. Terumbu karang juga dijadikan tempat berlindung bagi ikan-ikan kecil dari ikan-ikan pemangsa yang lebih besar. Dan itu pula ada hewan yang tidak mengalami adaptasi disebut maladaptasi. Seperti contoh nih, pada terumbu karang akan mengalami proses bleaching. Hewan karang memiliki 2 cara untuk mendapatkan makanan, yaitu dengan menangkap zooplankton yang melayang dalam air dan menerima hasil fotosintesis dari zooxanthella. Nah, ini contohnya nih dari moon jellyfish, jadi dia menangkap zooplankton yang melayang di air. Boleh? Lanjut. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Febrianti. Kepada Anissa Febrianti dipersilakan. Baiklah, di sini ada teknik transplantasi terumbu karang. Nah, metode transplantasinya yaitu keberhasilan transplantasi terumbu karang ditentukan oleh spesies karang. Kemudian yang kedua, metode transplantasi karang ini dibedakan menjadi yang pertama, transplant tidak dikaitkan pada substrat. Nah, cara ini biasanya dilakukan untuk perbaikan karang akibat kerusakan alami seperti badai dan serangan hewan laut. Yang kedua, ada transplant ditanam pada lubang terumbu, yaitu menempelkan bagian karang sekitar 10 cm pada lubang terumbu karang. Nah, kemudian mengikatnya pada tempat pemulihan. Yang ketiga, ada transplant diikat pada substrat semen. Nah, ini adalah cara yang paling sering dilakukan meski sangat menguras tenaga. Kemudian yang keempat ada transplant diikat dengan kabel. Metode ini merupakan cara yang dilakukan dengan mengikat transplant dengan kabel pada struktur atau substrat buatan. Setelah itu dapat dipindah ke lingkungan pemulihan. Kemudian yang selanjutnya, nah di sini ada metode transplantasi terumbu karang itu ada yang pertama, metode transek garis. Nah, metode transek garis ini memerlukan peralatan, yaitu contohnya seperti
rollmeter, peralatan scuba, alat tulis bawah air, tas nilon, palu, dan pahat untuk mengambil sampel karang yang belum bisa diidentifikasi maksudnya, kemudian kapal. Nah, garis transek dimulai dari kedalaman di mana masih ditemukan terumbu karang batu, kurang lebih sekitar 25 meter, sampai di daerah pantai mengikuti pola kedalaman garis kontur. Umumnya dilakukan pada 3 kedalaman, yaitu 3 meter, 5 meter, dan juga 10 meter, tergantung keberadaan karang pada lokasi di masing-masing kedalaman. Panjang transek digunakan 30 meter atau 50 meter yang penempatannya sejajar dengan garis pantai pulau. Kemudian yang kedua ada metode transek kuadrat. Nah, peralatan yang dibutuhkan pada metode ini adalah kapal kecil, peralatan scuba, tanda kuadrat 1 meter dikali 1 meter, dan sudah dibagi setiap 10 cm. Kemudian kaliper, GPS, dan underwater kamera. Data yang diperoleh dengan metode ini adalah persentase tutupan relatif, jumlah koloni, frekuensi relatif, dan juga keanekaragaman jenis. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu ada metode Mantato. Pelaksanaan di lapangan, metode Mantato ini dengan cara menarik peneliti dengan menggunakan perahu selama 2 menit dengan kecepatan tetap 3-5 km per jam ya, atau seperti orang yang berjalan lambat. Peralatan yang digunakan dalam metode Mantato ini adalah kacamata selam atau masker ya, kemudian snorkel, fin, perahu motor minimal 5 pk, papan manta yang berukuran panjang 60 cm, lebar 40 cm, dan tebal 2 cm. Tali yang panjangnya 20 meter dan berdiameter 1 cm, pelampung kecil, alat tulis bawah air, stopwatch, dan juga GPS. Nah, di sini ada metode yang terakhir atau yang keempat, yaitu metode transek sabuk. Nah, panjang transek yang digunakan adalah 10 meter dan lebar 1 meter. Pengamatan keberadaan karang hias yang pernah dilakukan oleh lembaga ICRWG atau Indonesia Coral Reef Working Group menggunakan panjang transek 30 meter dan lebar 2 meter. 1 meter sisi kiri dan kanan meteran transek. Nah, pencatatan dilakukan pada semua individu yang menjadi tujuan penelitian yang berada pada luasan transek. Nah, di sini ada metode pemetaan terumbu karang. Sejak tahun 2006 ya, teman-teman, diperkenalkan metode monitor menggunakan underwater photo transect atau UPT untuk menghasilkan hasil monitoring yang bersifat jangka panjang pada stasiun pengamatan yang tetap. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis kondisi terumbu karang di Pulau Mansinam berdasarkan penerapan metode UPT, dan manfaat yang ingin dicapai dalam pemantauan kesehatan terumbu karang adalah tersedianya basis data dan informasi tentang kondisi ekosistem terumbu karang di Pulau Mansinam. Selain itu, pemetaan terumbu karang ini juga dapat dilakukan yaitu menggunakan metode klasifikasi berbasis objek pada citra QuickBird 2 multispektral. Adapun tahap pertama dalam penelitian ini adalah pra-pemrosesan citra. Pra-pemrosesan citra dengan menggunakan koreksi citra. Nah, tahap kedua penelitian ini adalah membuat skema klasifikasi. Nah, tahap ketiga yaitu klasifikasi berbasis objek. Di sini ada beberapa data atau gambar ya, sajian gambar. Di sini yang gambar pertama ada peta lokasi penelitian di Pulau Mansinam. Kemudian yang di sebelah sini atau sebelah kanan ada peta kondisi terumbu karang. Yang berdasarkan metode tadi itu, metode pemetaan. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sudah selesai materi dari kami yang sudah kami paparkan. Mohon maaf bila terjadi kesalahan atau pengucapan. Kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.